Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nalain, kelas 12 MIA 1, SMA Negeri 1 Adnara Timur. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kimia unsur. Di sini saya akan membahas materi mengenai logam alkali atau pada golongan kedua. Logam alkali tanah. Unsur-unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah karena unsur-unsur tersebut bersifat basah dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Logam alkali tanah pada umumnya bersifat reaktif. Untuk golongan 2A terdapat 6 unsur yaitu berilium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan juga radium Ra. Untuk radium sendiri itu memiliki sifat radioaktif. Sifat keperiodikan dari logam alkali. Yang pertama, semakin besar periode, maka semakin besar jari-jari atomnya. Sedangkan untuk energi ionisasi dan keelektronegatifannya semakin kecil. Namun untuk daya reduksinya akan semakin besar. Yang kedua, logam alkali tanah memiliki elektron valensi 2 atau saling berpasangan, maka akan membentuk ion positif 2. Yang ketiga, alkali tanah memiliki energi ionisasi lebih besar daripada logam alkali atau golongan pertama karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan atau 2. Yang keempat, logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan yang rapat sehingga mengakibatkan lebih keras daripada logam alkali. Yang kelima, berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen karena energi ionisasi dan keelektronegatifannya yang cukup tinggi. Yang keenam, logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensial reduksinya bernilai negatif. Sifat-sifat logam alkali tanah. Yang pertama yaitu sifat fisiknya. Unsur-unsur golongan 2A merupakan unsur golongan alkali tanah yang memiliki warna mengkilap dan warna nyala yang spesifik. Contohnya, untuk magnesium akan memberikan warna nyala terang dan menyilaukan. Sedangkan strontium akan memberikan warna nyala merah terang. Yang berikut yaitu sifat kimia. Yang pertama, logam alkali tanah mudah membentuk ion positif karena memiliki 2 elektron valensi. Yang kedua, keelektronegatifan logam alkali tanah besar. Yang ketiga, logam alkali tanah merupakan reduktor atau pereduksi kuat. Berikut yaitu kelimpahan logam alkali tanah di alam. Logam alkali tanah memiliki sifat yang reaktif sehingga di alam hanya bisa ditemukan dalam bentuk senyawanya. Berilium dapat ditemukan dalam senyawanya yaitu mineral beril atau Be3Al2SiO6 3 kali dan kristoberil Al2BO4. Yang berikut magnesium, yaitu dalam senyawa magnesium klorida MgCl2, senyawa karbonat MgCO3, dolomit MgCaCO3 2 kali, dan senyawa epsomit MgSO4 7H2O. Yang berikut kalsium,
itu temukan dalam senyawa karbonat CaCO3, senyawa fosfat CaPO4, senyawa sulfat CaSO4, dan senyawa fluorida CaF. Strontium dapat ditemukan dalam senyawa mineral selesit SrSO4 dan strontianit. Barium dalam senyawa mineral baritin BaSO4 dan mineral witerit BaCO3. Radium. Waktu paruh radium yang singkat menyebabkan unsur ini sangat jarang ditemukan dan keberadaannya di alam juga sangat sedikit. Dalam 7 ton batuan uranium hanya bisa ditemukan 1 gram radium. Yang berikutnya yaitu kita bahas tentang kegunaan alkali tanah bagi manusia. Pertama, berilium. Digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Kedua, digunakan pada kaca dari sinar X. Yang ketiga, digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Dan yang keempat, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Maka berilium sangat penting sebagai komponen televisi. Yang kedua, magnesium. Yang pertama, sebagai anode pada sel galvani untuk memberi perlindungan pada pipa bawah tanah dan pemanas air. Yang kedua, bercampur dengan seng untuk menghasilkan lembar seng dalam industri percetakan, pembuatan baterai kering, dan atap rumah. Yang ketiga, campuran antara magnesium dan aluminium untuk pembuatan kaleng. Yang keempat, digunakan sebagai antasida untuk obat MAG, MgOH2 kali, magnesium klorida. Yang berikut, kalsium. Sebagai reduktor dalam ekstraksi logam seperti uranium, zirkonium, dan thorium. Yang kedua, untuk pembuatan semen dalam konstruksi. Yang ketiga, pembuatan keju di mana ion kalsium mempengaruhi aktivitas renin dalam proses koagulasi susu. Yang keempat yaitu strontium. Pertama, sebagai katode pada televisi, mencegah emisi sinar X dengan cara menyerapnya. 89Sr adalah bahan aktif pada metastron sebagai obat kanker. Yang ketiga, strontium karbonat dan garam strontium lainnya digunakan untuk menghasilkan warna merah pada kembang api. Yang keempat, strontium klorida digunakan sebagai bahan untuk pasta gigi, untuk gigi sensitif. Yang berikutnya yaitu barium. Yang pertama, BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X meskipun beracun. Yang kedua, BaSO4 digunakan sebagai pewarna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna terang. Yang ketiga, BaNO3 2 kali digunakan untuk memberi warna hijau pada kembang api. Yang berikutnya yaitu radium, digunakan untuk menghasilkan gas radon, di mana gas radon itu digunakan untuk pengobatan kanker. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.